Hai Chandras Burdes, saya pada podcast kali ini mau ngebahas tentang cara menemukan jati diri kita ya. Ini pertanyaan yang masuk dari Tavan Haridi ya. Dan memang untuk di usia 20-an ini menemukan jati diri itu satu hal yang krusial gitu ya. Kayak misalnya kita harus tahu bahwa kita ini siapa sih? Kita ini mau jadi apa sih? Jati diri saya ini apa sebenarnya gitu. Saya ini siapa? Nah, itu memang momen-momen menemukan jati diri itu biasanya dia di usia 20-an itu mulai muncul gitu. Mungkin selama ini kita diarahkan oleh orang lain, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, tapi one day ada waktunya kita harus bisa hidup tanpa dalam tanda kutip arahan dari orang lain, khususnya orang tua dan lain-lain. Dan kita punya satu prinsip, kita punya satu jati diri. Kita ini orang yang seperti apa dan kita ini mau jadi seperti apa. Nah, gimana proses untuk menemukan jati diri kita kayak gitu? Saya akan bahas di episode kali ini ya. Tapi sebelum itu, saya mau ngingetin buat kamu yang mau melewati berbagai kegalauan di usia muda, kamu bisa temukan jawabannya dalam ebook Quarter Life Crisis Playbook ya. Kamu akan mengetahui gimana caranya menemukan tujuan hidup, gimana rasa mengatasi insecure, gimana cara berelasi sama orang lain, gimana biar produktif, mindset orang sukses seperti apa, itu kamu akan pelajari di ebook tersebut ya. Dalam rangka 5 tahun Self-Dev Podcast, kamu bisa masukkan kode kupon 5 ya, LIMA, untuk bisa mendapatkan diskon 70%. Silakan kamu bisa klik link yang ada di deskripsi, oke? Nah, mari kita lanjutkan pembahasan tentang gimana cara menemukan jati diri. Jadi, salah satu cara, ini cara saya ya, yang saya rasa dan yang saya lakukan untuk bisa menemukan jati diri saya, sampai akhirnya saya bisa menemukan bahwa diri saya itu adalah seorang HR gitu, HR expert. Salah satu yang saya mau itu HR expert. Saya adalah trainer yang hebat, saya adalah podcaster yang menginspirasi gitu. Jadi kayak nggak jauh-jauh dalam dunia pengembangan diri, dunia human resource gitu. Dan gimana cara saya bisa menemukan itu? Salah satu hal ya yang saya lakukan itu adalah tahu atau punya satu yang namanya role model ya. Role model itu adalah satu orang yang dimana kita merasa bahwa kita mau jadi seperti dia. Nah, itu adalah role model ya. Seringkali jati diri kita itu adalah tergantung dari role model kita ya. Role model kita siapa, kita akan mau menjadi seperti dia, dan secara nggak langsung gitu kita udah mulai memberikan identitas diri bahwa saya itu adalah dia, saya itu seperti dia gitu. Dan kita adalah gabungan dari berbagai macam role model gitu. Jadi nggak cuma satu biasanya. Dan saya sendiri misalnya ya, contoh dulu awal-awal saya mau mencari role model, terus apakah saya mau menjadi engineer gitu? Ternyata enggak. Saya mau jadi orang yang jago gambar atau suka tentang interior, ternyata enggak suka gitu. Dan ketika saya mencari-cari berbagai macam role model gitu ya, satu yang akhirnya ngeklop di hati saya itu adalah, ini ada satu orang yang bisa menginspirasi orang lain melalui training. Dia bisa mengubah banyak hidup orang melalui training. Seru banget gak sih kita kayak punya kesempatan mengubah hidup banyak orang melalui apa yang kita sampaikan gitu. Dan akhirnya saya mau menjadi seperti dia. Itu adalah Tony Robbins gitu.
itu sangat luar biasa. Dia ngisi training full banget gitu, misalnya kayak kalau di Indonesia tuh kayak GOR gitu ya, itu full dia bisa ngisi training, menginspirasi dan mengubah kehidupan banyak orang. Dan dari situ saya belajar dari dia, dari bukunya, dari YouTube-nya gitu, karena dia orang US gitu. Meskipun saya akhirnya tetap dapat kesempatan belajar langsung tahun 2017 dari Tony Robbins ketika dia ke Singapura. Dan karena dia cukup jauh, akhirnya saya cari di Indonesia siapa sih yang mirip-mirip seperti Tony Robbins. Akhirnya saya menemukan satu guru saya juga, namanya Pak Tung Desamuaringin, dan luar biasa. Kayak apa ya, Tony Robbins versi Indonesia gitu lah. Pas saya ikut trainingnya juga ya banyak diadaptasi juga, dan inspirasinya beberapa ngambil dari Tony Robbins, beberapa juga dari pengalaman Pak Tung sendiri yang bertahun-tahun berprogres juga menjadi seorang pebisnis yang sukses dari seorang karyawan bank gitu. Itu sangat-sangat luar biasa, dan saya mau jadi seperti dia. Dan dari perjalanan itu kan tadi trainer ya, saya menjadi trainer seperti itu. Dari perjalanan itu saya menemukan role model lain gitu. Misalnya seperti saya pengen juga nih jago di digital marketing. Akhirnya saya belajar dari Denny Santoso. Keren banget ya, dia bisa membuat movement kayak gitu, orang mau menjadi rich creator. Terus saya juga belajar dari Russell Brunson, gimana dia bisa, kalau dia itu membangun satu namanya ClickFunnels gitu ya, perusahaan kayak bikin landing page kayak gitu, sales page kayak gitu. Tapi dari bukunya, dari materi-materi yang dia bicarakan tentang digital marketing itu sangat-sangat luar biasa dan mind blowing juga kayak gitu. Dan cara saya dalam melakukan webinar juga saya belajar banyak banget dari Russell Brunson gitu. Bahkan dia punya course tentang gimana cara membawakan webinar ataupun structure webinar itu seperti apa. Itu saya beli juga, saya belajar dari dia. Terus kalau terkait podcasting kayak gitu, ini juga banyak banget kayak role modelnya. Tapi salah satunya kalau di Indonesia itu ada yang namanya Mas Fikri ya, shout out untuk Mas Fikri. Dia adalah pendiri kirim.email, dan dia dulu punya email namanya Kajian Bisnis Online. Sekarang namanya Kepo ya, kirim email podcast gitu. Saya banyak banget belajar dari dia gitu, tentang bisnis dan lain-lainnya, tentang kehidupan. Bagaimana dia bercerita di podcast itu juga banyak banget saya pelajari, kayak flow-nya tuh enak banget gitu. Berceritanya tuh santai gitu, tapi tetap ada hal yang kita pelajari ya. Nah, itu akhirnya saya juga akhirnya bikin podcast gitu, karena saya merasa dapat manfaat dari podcast dari podcast Mas Fikri salah satunya. Ya udah, saya bikin untuk menginspirasi banyak orang lagi, meskipun dengan target market yang berbeda. Kalau saya kan buat anak muda gitu lah ya, yang mau sukses di usia muda, yang mungkin saat ini punya keresahan, kegalauan dalam hidup. Nah, itu saya mau menjawab berbagai macam hal itu. Jadi poinnya ya, itu adalah untuk menemukan jati diri kita salah satu caranya adalah seringkali kita harus melihat role model kita. Kita mau jadi seperti apa sih gitu. Hati kita itu mau kemana gitu, dan itu akan sangat-sangat membantu kita ya untuk menemukan jati diri kita. Dan meskipun juga ya kita harus hati-hati ya untuk menemukan role model, karena tidak semua role model itu baik ya. Maksudnya gini, mungkin kamu tahu nggak ada yang namanya yin and yang gitu. Yin and yang itu kan kayak di setiap, jadi bagian putih ada hitamnya, bagian hitam ada putihnya. Pasti kita akan ngelihat gitu ya. Itu maksudnya gini, sebaik-baiknya orang pasti ada sisi mungkin buruknya.
ya. Seburuk-buruknya orang pasti akan ada sisi baiknya. Jadi ketika kita punya role model, kita jangan telan mentah-mentah semua juga gitu. Kita harus melihat juga mana yang sesuai, mana yang enggak gitu. Dan mungkin kadang-kadang saya juga pernah dulu punya seorang mentor, awalnya kalau ketika belum kenal dekat itu kayaknya positif banget gitu. Tapi ketika udah mulai dekat segala macam, kita jadi tahu kayak dalam tanda kutip bobroknya itu seperti apa. Dan ketika kita udah tahu seperti itu dan tidak sesuai dengan value kamu, itulah saatnya mungkin kamu untuk step back dan mungkin cari role model lain gitu. Dan boleh nggak kita masih belajar dari dia? Boleh, tapi ya tadi, ambil hal positifnya, buang hal-hal buruknya gitu ya. Mungkin itu, jadi coba cari role model ya untuk kamu bisa menemukan jati dirimu kayak gitu ya. Cari aja dari YouTube, belajar banyak referensi, nanti dari situ akan banyak role model yang bisa mulai kamu lihat ya. Oke, thank you semuanya udah dengerin episode kali ini ya. Jangan lupa kalau kamu ada pertanyaan juga bisa komen di episode ini. Dan sekali lagi, jangan lupa dapetin promo ebook Quarter Life Crisis Playbook ya. Silakan klik link yang ada di deskripsi, karena penawaran spesial ini atau kupon 5 ini hanya berlaku sampai di bulan Februari ini saja. Oke, jadi dapetin ebook Quarter Life Crisis Playbook untuk kamu bisa temukan jawaban dari berbagai kegalauanmu di usia 20 tahun. Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.